Udah siap? Ayo. Kita masuk. Permisi Mbak, saya mau konsultasi dengan Elvira Aulia Putri. Atas nama siapa? Arini Ayuning Tias. Baik, mohon ditunggu ya Mbak, nanti kami panggil. Terima kasih. Pokoknya nanti pas lo di dalam, lo luapin semuanya apa yang lo rasain, apa yang lo pendem, lo kasih tahu semuanya ke psikolognya ya. Supaya dia juga bisa bantu lo semaksimal mungkin. Oke. Mbak Arini, silahkan masuk ke ruang konseling 1. Gue masuk dulu ya. Semangat Irin, gue tunggu sini ya. Semangat. Thank you. Waduh, koper gue di rumah papa lagi. Gimana ya gue ambilnya? Oh iya. Mang Darwin. Halo, Mang Darwin? Halo, ya Mas Emil? Iya, ini saya mau minta tolong. Tolong siapin koper saya yang ada di kamar lantai 2 rumah papa. Ntar kalau udah, kabarin ke saya. Biar saya pesan ojek online untuk ambil, ya? Bisa? Oh, baik Mas Emil. Tapi saya lagi nggak ada di rumah Mas Emil. Saya lagi di rumah sakit. Siapa yang sakit? Bapak Mas Emil. Tadi tiba-tiba napasnya menggap-menggap. Kayaknya sih sakit jantungnya kumat Mas. Terus saya bawa sama ibu ke rumah sakit Royal Permata Hospital, tempat Mas Emil dirawat dulu. Papa sakit? Gimana keadaan Mbak Arini sekarang? Saya hancur. Kenapa? Apa yang Mbak Arini rasakan? Saya udah kasih tahu semuanya ke suami saya. Saya udah cerita dan dia bilang dia tahu semuanya. Dan saya berusaha untuk kasih penjelasan, tapi dia nggak mau dengar penjelasan saya sama sekali. Dia juga udah nggak percaya lagi sama saya dan dia udah nggak mau mempertahankan pernikahan kami. Saya nggak tahu harus gimana sekarang. Saya nggak mau kehilangan pernikahan saya nggak mau kehilangan suami saya. Saya cinta sekali sama suami saya. Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi sama Mbak Arini sekarang. Memang tidak enak rasanya ketika kita ingin membicarakan banyak hal tapi kita tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Tapi saya bangga sama Mbak. Mbak mau jujur sama suami Mbak. Itu artinya Mbak Arini mau memperjuangkan pernikahan Mbak Arini. Tapi Mbak ingat kan, kalau di dunia ini ada hal yang kita bisa kendalikan dan tidak. Dalam hal ini, apapun respon suami Mbak, pilihan yang diambil oleh suami Mbak, itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya tapi sekarang saya harus gimana? Saya nggak tahu saya harus ngapain. Saat ini, Mbak harus memproses emosi Mbak. Mbak harus mengambil waktu sebanyak-banyaknya untuk menerima diri Mbak, mendengarkan diri Mbak, dan apapun yang Mbak rasakan. Ingat Mbak, kebahagiaan itu bukan dari orang lain, tapi bersumber dari diri sendiri. Ya tapi gimana caranya saya bisa bahagia kalau
semua orang yang ada di sekitar saya benci sama saya. Gimana caranya bahagia? Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kepada pilihan dan sikap orang lain, itu akan sangat melelahkan, Mbak. Dan menyakiti Mbak Arini. Sekarang, kita proses pelan-pelan perasaan Mbak Arini. Mbak Arini mau? Oke. Sekarang Mbak Arini relax. Tenangkan diri Mbak. Pejamkan mata Mbak Arini. Tarik nafas. Tahan sejenak. Buang. Rasakan perasaan yang Mbak rasakan saat ini. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan. Gimana ya Bu ya? Pak, itu dia Pak, di sana. Oh iya. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Wih. Mas, yang kuat ya Mbak ya. Makasih. Udah duduk dulu. Makasih, makasih. Wih, gimana kondisinya Mas Aditya sekarang? Sekarang Mas Aditya masih ditanganin sama tim dokter. Doain aja semoga operasi PCI-nya berjalan lancar ya. Amin. Amin Gusti Allah. Amin. Ini kenapa Towi? Kok tiba-tiba Mas Aditya itu kena serangan jantung lagi? Iya Mbak. Emangnya hari ini belum cerita sama kamu sama Masmu? Cerita? Cerita apa Mbak? Belum. Iya belum Mbak. Oh no, Wi. Kamu bilang sama aku nggak apa-apa, jangan bikin aku itu cemas loh. Ada apa, Wi? Jadi gini ceritanya. Gimana keadaan Mbak Arini? Sudah lebih tenang? Saya tahu keadaan Mbak Arini gak akan langsung sembuh setelah sesi ini berakhir. Mbak Arini butuh waktu proses untuk menghilangkan luka batin dan psikis Mbak Arini karena itu nggak cukup dalam waktu sehari. Menangis Mbak, jika itu perlu. Menangis bukan berarti kita lemah. Justru menangis adalah bagian dari proses penyembuhan diri. Ini. Siapa tahu ini bisa membantu Mbak Arini. Ketua komunitasnya itu adalah teman saya. Dia adalah praktisi meditasi. Di sana banyak sekali kegiatan yang membantu proses healing. Ada proses penerimaan diri, pelepasan trauma dan self-love. Jika Mbak Arini butuh, Mbak Arini bisa hubungin. Karena sangat penting untuk menepi sementara waktu, Mbak. Apalagi dalam keadaan Mbak Arini seperti ini.
Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Kalau Mbak Arini butuh saya, Mbak Arini bisa hubungi saya kapanpun. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya permisi ya. Silakan, Mbak. Permisi. Iya, hati-hati Mbak Arini. Thank you.